Rencana relaksasi sejumlah tempat umum termasuk masjid menjadi perhatian bersama terkait penyebaran COVID-19. Kini kita telah terhubung dengan Bapak Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrorun, ini tanggapan Anda nih Pak setelah rencananya nanti akan diberlakukan new normal di tengah pandemi virus corona yang akan berpengaruh terhadap kegiatan keagamaan ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama, eh, soal kehidupan keagamaan dan juga praktek keagamaan pasca adanya pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak terjadinya kerumunan, ini setidaknya harus mengadaptasi tiga hal. Yang pertama, kita melakukan adaptasi pelaksanaan ibadah dengan masih dalam kondisi penularan terjadi, sekalipun kondisinya sudah mulai terkendali. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka harus ada adaptasi terhadap protokol kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah. Nah, seperti physical distancing, jamaah dengan menjaga jarak. Ini sifatnya temporal, bukan permanen. Artinya kalau disebut sebagai new normal di dalam kondisi temporalitas ya. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap perilaku keagamaan yang pada hakikatnya adalah ajaran agama yang sudah lama ditentukan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperbanyak frekuensi cuci tangan pakai sabun. Di dalam ketentuan agama itu disebut sebagai takhlilul asabi' yang disunahkan pada saat kita melaksanakan wudhu. Dan ini bisa dilakukan secara ajak kontinu dalam situasi tatanan baru menuju new normal ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada adaptasi perilaku yang memang baru, misalnya pelaksanaan aktivitas sedekah yang selama ini pendekatannya manual. Maka kita pada saat new normal nanti bisa memanfaatkan media digital untuk kepentingan pelaksanaan zakat, distribusi, penunaiannya, termasuk juga sosialisasinya. Demikian juga ibadah ghairu mahdoh yang lain, misalnya pengajian, bisa mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah dan juga ibadah. Pak Asrorun tadi sempat membahas masalah pengajian. Nah, selain ibadah di rumah ibadah tentunya ini untuk umat Islam sendiri kan ada semacam kelas untuk anak-anak Pak, pengajian di masjid. Nah ini kalau misalkan masjid-masjid sudah dibuka, apakah anak-anak bisa beraktivitas secara normal Pak di new normal nanti yang akan diberlakukan? Ya, masalahnya bukan anak atau dewasa, masalahnya adalah soal jaminan keamanan dan juga keselamatan agar ketika menjalankan ibadah meminimalisir potensi terjadinya penularan dan juga bahaya. Misalnya ketika seseorang terindikasi menurun daya tahan tubuhnya atau imunitasnya, maka lebih baik dia melaksanakan aktivitas ibadahnya di rumah. Atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan seperti sakit paru atau sakit yang memang rentan terhadap penularan. Kuncinya di situ, bukan persoalan dibatasi dengan usia, tetapi dibatasi oleh dengan kondisi faktual masing-masing jamaah. Pak Asrorun, ini sejumlah jemaah ada yang sangat merindukan sholat berjamaah di masjid. Nah ini contohnya seperti sholat Jumat
di Bekasi kemarin, kalau misalkan ada warga perbatasan, misalkan kita sebut saja warga Jakarta yang ingin sholat di masjid. Nah ini sedangkan Jakarta sendiri ini zona merah, walaupun kita ketahui Bekasi sudah zona hijau dan dibuka kembali untuk masjidnya. Ini sebenarnya tanggapan dari MUI sendiri seperti apa kalau misalkan ada jemaah yang nakal seperti itu, yang nekat ingin sholat di masjid? Kita tidak melihat secara hitam putih berdasarkan wilayah teritori sebenarnya. Wilayah teritori Bekasi, Jakarta itu lebih hanya kepentingan memudahkan dari sisi administratif. Tetapi secara faktual itu hanya sebagai indikasi. Kita nggak bisa juga kemudian karena saya warga Bekasi atau karena saya warga DKI, maka nggak bisa seperti itu. Basisnya adalah kawasan. Kawasan yang memang di dalam posisi sudah terkendali dan ada mekanisme proteksi serta prevensi antar anggota jamaah, maka itu dimungkinkan, tetapi tetap di dalam koridor menjaga kesehatan. Jadi jangan juga dibawa kepada hitam putih pada pendekatan administratif teritorial seperti itu. Bisa jadi di kawasan DKI yang secara tingkat provinsi dia tingkat penularannya masih tinggi, bisa juga di beberapa kawasannya dia sudah terkendali, misalnya di salah satu pulau di Kepulauan Seribu misalnya, yang dari sisi sebarannya tidak tinggi, kemudian mekanisme pencegahannya terjadi, tidak ada orang keluar, tidak ada orang masuk, maka dalam situasi yang seperti ini berlaku aktivitas biasa, tetapi tetap dengan menjaga kesehatan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada publik, termasuk juga kepada media, termasuk juga rekan-rekan wartawan, jangan terjebak kepada pendekatan yang bersifat administratif teritorial itu. Sementara itu Pak, ini ada sejumlah kekhawatiran bahwa nantinya new normal akan diberlakukan justru akan membuat warga ini memenuhi masjid untuk sholat berjamaah. Nah ini tanggapannya seperti apa Pak? Maksudnya gimana? Jadi warga ini justru akan memenuhi dan takutnya akan membludak seperti itu Pak. Warga berebutan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah ini kan justru mengkhawatirkan juga bahwa sudah ada pembatasan maksimum jamaah yang harus sholat ataupun yang bisa sholat di sebuah masjid tertentu. Ini tanggapannya seperti apa? Himbauannya seperti apa Pak? Saya kira pertanyaannya perlu digeser. Persoalan banyak jamaah yang sholat sepanjang protokol kesehatan, physical distancing dilaksanakan, kemudian aktivitas menjaga kesehatan dilaksanakan, why not? Yang menjadi masalah itu ketika aktivitas sosial yang berdampak kerumunan tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan didikotomi juga seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah ketika sudah ada policy untuk kepentingan aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan, maka harus ada komitmen bersama. Tidak hanya di tempat ibadah, tetapi juga di tempat-tempat publik yang lain. Jangan sampai kemudian begitu terjadi pelonggaran, tanpa ada kesiapan untuk infrastruktur pencegahan dan juga penanggulangan terjadinya penularan. Maka pertimbangannya itu juga harus utuh dan holistik untuk kepentingan mendorong kepada new normal, harus infrastruktur disiapkan, plus juga hitung-hitungan yang bersifat saintik ya, bahwa kondisinya memang sudah bisa dikendalikan dengan indikator-indikator yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekedar new normal kemudian kumpul. Nah, menuju normalitas baru itu disertai dengan atau dilandasi dengan pertimbangan yang bersifat utuh, khususnya terkait dengan kurva penularan, kemudian peta sebaran,
prevalensi, kemudian potensi terjadinya penyebaran dan juga penularan itu harus dianalisis secara utuh. Baik, Pertimbangan utamanya adalah persoalan keselamatan. baik. Pertanyaan terakhir Pak, pesan Pak Asrorun untuk warga nih Pak, untuk menghadapi new normal ke depan ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Saya kira warga sudah sedemikian kontributif ya, khususnya umat beragama, lebih khusus lagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaan di satu sisi, tetapi di sisi yang lain berkomitmen untuk mencegah terjadinya perluasan penyebaran COVID-19 ini. Ditandai dengan komitmen untuk menggeser aktivitas ibadah yang berdampak kerumunan, khususnya ibadah yang disyaratkan jamaah dari masjid ke rumah. Nah, sekarang tanggung jawab kita termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan analisis ketika akan dilakukan policy atau kebijakan pelonggaran, maka itu harus didasarkan kepada hitung-hitungan rasional empirik bahwa penularannya sudah menurun, sehingga dibuka ruang kesempatan untuk aktivitas sosial yang berdampak kerumunan. Jika itu sudah, maka harus disertai dengan kesiapan infrastruktur untuk jalannya protokol kesehatan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang dengan Indonesia Petang, Bapak Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Oke, Komisi Fatwa makasih. MUI.